Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya seorang instruktur pelatihan bidang TIK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi tentang digital marketing. Oke, jadi untuk pelatihan digital marketing ini, skema yang kita gunakan ada 8, yang terdiri dari kelompok unit. Yang pertama, menggunakan perangkat komputer. Yang kedua, menentukan model bisnis daring. Yang ketiga, melakukan aktivasi pemasaran digital untuk bisnis retail. Kemudian yang keempat ada memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan retail. Kemudian ada yang kelima, melakukan aktivitas pemasaran digital bisnis retail. Yang keenam, menentukan aplikasi perdagangan daring atau e-commerce ya untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan retail. Yang ketujuh, mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan retail. Ya, kita lanjut. Apa itu digital marketing? Ya, jadi untuk pengertian digital marketing sendiri, teman-teman di sini digital ya, adalah sebuah alat elektronik yang dapat menampilkan gambar visual. Sementara marketing itu sendiri berarti pemasaran atau memasarkan. Jadi untuk definisi digital marketing itu adalah memasarkan dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dapat menampilkan gambar. Biasanya banyak digunakan dalam mempromosikan brand atau sebuah produk. Ya, kemudian ada jenis-jenis pemasaran digital ya, teman-teman. Yang pertama, jenis pemasaran melalui website. Kemudian ada yang kedua, search engine marketing atau biasa disingkat SEM. Kemudian ada email marketing. Selanjutnya ada social media marketing. Kemudian ada online advertising dan yang terakhir melalui media video marketing. Ya, untuk penjelasan jenis pemasaran digital yang pertama ada website. Ya, yang pertama website. Jadi website adalah salah satu media ya, teman-teman, yang sangat ini cukup populer sebagai tempat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk atau jasa dari suatu brand. Nah, dengan menggunakan website, teman-teman mampu untuk menjangkau target user ataupun pelanggan secara lebih luas dari seluruh penjuru daerah. Ya, jadi dengan website, teman-teman bisa memasarkan banyak produk teman-teman ke dalam suatu halaman website. Selanjutnya ada search engine marketing, ya. Yang kedua ini jenis kedua yang banyak digunakan. Search Engine Marketing atau biasa disebut SEM merupakan singkatan dari Search Engine Marketing, di mana tujuannya membantu website masuk pada halaman pertama di mesin pencari Google. Namun, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar karena SEM mengandalkan bantuan iklan untuk setiap klik yang dilakukan user untuk masuk pada website Anda. Jadi, SEM ini sarana promosi ya, promosi website teman-teman sehingga website tersebut akan berada di halaman paling atas ya atau paling atas ketika kata kunci telah dimasukkan ke dalam mesin pencarian. Selanjutnya ada yang namanya email marketing ya. Untuk jenis email marketing ini sendiri adalah pemasaran yang melalui email ya, di mana teman-teman dapat mempromosikan berbagai konten terkait produk atau informasi untuk disebarluaskan melalui media email. Strategi ini terbukti cukup efektif untuk meningkatkan jumlah pengunjung pada website teman-teman. Kemudian ada jenis yang selanjutnya yaitu sosial media marketing. Nah, jenis yang keempat ini merupakan bentuk promosi melalui situs jejaring sosial.
Terdapat banyak sekali platform yang menyediakan fitur untuk melakukan promosi produk teman-teman. Salah satu contohnya yaitu Facebook Ads, Twitter Ads, serta Instagram Ads. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial sendiri adalah tidak membutuhkan biaya penanganan yang besar, serta dapat menjangkau customer secara luas melalui channel yang Anda buat. Selain sosial media marketing, ada yang namanya online advertising ya. Jadi untuk online advertising sendiri yaitu sebuah bentuk pemasaran periklanan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan pemasaran dan promosi kepada konsumen. Mulai dari banner ads, search engine marketing atau SEM, kemudian iklan di jejaring sosial, email marketing, sampai ke iklan baris online. Selanjutnya, teman-teman, ada yang namanya video marketing. Nah, ini yang terakhir. Nah, teman-teman dapat menggunakan media berupa video untuk menampilkan informasi mengenai produk atau layanan Anda. Nah, cara ini terbukti cukup efektif saat banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mengakses internet. Salah satu channel untuk mempromosikan produk atau jasa teman-teman yaitu melalui media YouTube, di mana Anda dapat mengunggah berbagai konten video menarik terkait produk bisnis dan aktivitas usaha Anda. Selain YouTube, adanya pasti aplikasi TikTok, aplikasi Snack Video, dan lain-lain. Ya, kemudian ada 7 strategi digital marketing, yang dimana terdapat 7 strategi yang akan kita bahas. Yang pertama ada Search Engine Optimization atau SEO. Yang kedua ada Pay Per Click. Yang ketiga ada Content Marketing. Keempat ada Influencer. Yang kelima ada Affiliate Program. Kemudian ada Google Business School di tempat ke-6. Dan yang terakhir yang ketujuh otomatisasi pemasaran. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Search Engine Optimization atau biasa disebut SEO. Ya, teman-teman tentu sering melihat beberapa situs yang masuk pada halaman pencarian pertama di Google. Nah, biasanya untuk memperoleh peringkat halaman yang baik di mesin pencari, salah satu metode yang efektif adalah dengan melakukan optimasi SEO. SEO adalah bentuk apresiasi untuk situs web yang masuk pada halaman pertama di mesin pencarian. SEO sendiri terbagi menjadi dua, yaitu one page dan off page. Untuk on page sendiri lebih mengarah kepada proses optimasi pada halaman websitenya. Selanjutnya ada yang namanya pay per click, ya. Pay per click yang atau biasa PPC adalah sebuah cara untuk mengarahkan trafik pengunjung untuk masuk ke website teman-teman dengan bayaran setiap kliknya. Ya, contoh dari PPC yang sering digunakan adalah Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, dan contoh lainnya. Jadi untuk pay per click-nya itu ketika kita mengiklankan dan iklan kita diklik, maka ada biaya administrasi sendiri dari setiap kliknya. Kemudian ada cara kerja dari PPC ya. Teman-teman, yang pertama harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan slot atau posisi teratas pada mesin pencari dan dikenakan biaya setiap kliknya. Pastikan teman-teman untuk bisnis teman-teman memiliki modal yang cukup untuk menerapkan strategi marketing dengan PPC. Selanjutnya ada content marketing. Nah, sistem strategi digital marketing dengan cara mempromosikan produk melalui tulisan atau artikel. Nah, teman-teman dapat membuat tulisan yang dapat mempengaruhi pembaca untuk menggunakan produk atau jasa teman-teman. Nah, dalam menggunakan pemasaran konten ini, teman-teman harus menerapkan beberapa aturan dan kaidah penulisan yang benar.
dan telah menerapkan SEO friendly. Teman-teman atau seorang penulis konten atau biasa disebut dengan content writer akan membuat berbagai tulisan dalam bentuk blog, kemudian artikel, brosur online, e-book, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa posting ke dalam media masing-masing. Seperti blog, teman-teman bisa membuat blogger artikel ke dalam blogger, kemudian di posting. Pastikan blogger teman-teman sesuai dengan tema dan yang pastinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada influencer, ya. Teman-teman, jadi untuk influencer sendiri yaitu strategi digital marketing. Ya, jadi untuk seorang influencer atau orang yang memiliki pengaruh besar pada suatu komunitas atau ruang lingkup, pada umumnya seorang influencer mampu mempengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain untuk mengikuti saran yang diberikan oleh influencer tersebut. Jadi untuk produk, teman-teman bisa menggunakan jasa seorang influencer untuk memasarkannya. Dengan menggunakan seorang influencer, maka promosi produk merupakan hal yang mudah, ya teman-teman, sehingga banyak konsumen yang percaya dengan produk teman-teman karena dorongan dan pengaruh yang besar dari seorang influencer. Contohnya, influencer pada era sekarang adalah selebgram, seleb tweet yang memiliki pengaruh di media sosial. Jadi teman-teman jika mempunyai seorang influencer atau teman-teman sendiri seorang influencer, maka teman-teman bisa mempromosikan dan mempermudah promosinya, promosi produk-produk teman-teman ke dalam media sosial. Selanjutnya ada affiliate program. Nah, program afiliasi merupakan suatu pekerjaan untuk mempromosikan sebuah produk milik suatu perusahaan atau agensi, di mana ketika produk tersebut berhasil terjual, maka orang yang mempromosikan produk mendapat tambahan komisi yang telah disepakati oleh perusahaan. Jadi ini suatu pekerjaan ya, suatu profesi yang dimana banyak sekarang orang-orang yang menjadi affiliate program. Selanjutnya bisa melalui Google Business School ya. Fungsi dari Google Business School ini tadi untuk memberikan informasi secara lengkap mengenai nama perusahaan, jam kerja, alamat kantor, jenis perusahaan, hingga lokasi kantor teman-teman. Sehingga customer dapat lebih mudah untuk menemukan lokasi secara akurat yang telah terintegrasi dengan Google Maps. Nah, kemudian ada yang namanya otomatisasi pemasaran. Jadi strategi terakhir yang dapat teman-teman lakukan yaitu melakukan otomatisasi pemasaran. Belajar digital marketing juga dapat dilakukan dengan mulai menyusun alur pekerjaan seperti menjadwal daftar unggahan konten melalui, jadi teman-teman bisa mengunggah ya dengan terjadwal melalui Google Calendar. Kemudian teman-teman dapat melakukan manajemen konten pada media sosial dan lain-lain. Ya, otomatisasi dapat dilakukan melalui media email serta berbagai platform media sosial yang ada. Teknik otomatisasi ini juga merupakan bentuk tugas yang dilakukan berulang. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk praktek selanjutnya bisa lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.